Puji Tuhan, untuk pembangunan Gedung Hermon ini untuk sampai saat ini sudah mencapai 65% dan pekerjaan kan dimulai bulan Januari 2022 dan akan diselesaikan kira-kira di akhir bulan Oktober yang akan datang. Pekerjaan ini juga sudah mencapai tahap finishing dan untuk lantai 4 sudah selesai, tinggal lantai 3 untuk pemasangan keramik dan untuk railing tangga. Lantai 2 kita sudah mulai menginjak pasang keramik dan partisi untuk ruang studio, dan lantai 1 sudah tinggal pengecatan dan dinding curtain wall yang akan diselesaikan minggu ini. Sekarang menginjak untuk renovasi 2 lantai bangunan lama untuk ruang tidur mahasiswa praktek dan untuk pendeta tamu. Kiranya butuh dukungan saudara Bapak Ibu sekalian untuk penyelesaian Gedung Hermon ini boleh terwujud di tahun ini juga. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saudara, banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih membangun Gedung Hermon? Apakah ini bukan sebuah bentuk pemborosan? Saudara, untuk melakukan pelayanan yang lebih luas, menjangkau kalangan yang lebih banyak, masyarakat lebih luas, tentu saja dibutuhkan pengeluaran yang lebih besar. Tentu bukan bermaksud untuk menghambur-hamburkan, tetapi jangan juga sampai takut mempersembahkan uang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, supaya kita bisa melakukan pengembangan pelayanan di gereja Tuhan. Nah, saudara, gedung di seberang Hermon, yaitu gedung yang selama ini dipakai untuk TU dan Poliklinik Bethesda, kedepannya akan dipakai sepenuhnya untuk sebuah poliklinik. Kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang rindu mempersembahkan waktu dan talentanya untuk melayani di bidang kesehatan. Oleh karena itu kita akan menambah dengan klinik mata, klinik terapi, dan juga beberapa pelayanan lainnya. Untuk itu keseluruhan gedung akan dipakai untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini. Dan oleh karena itulah TU mesti dipindahkan. Dan kita memakai gedung Hermon ini untuk dipakai sebagai kantor tata usaha di lantai pertamanya. Lalu untuk di lantai kedua kita akan menggunakan sebagai ruang studio, di mana saat ini pelayanan digital juga semakin dikembangkan. Lalu di lantai ketiga akan dipakai untuk ruang serbaguna, di mana kita bisa memakai untuk beberapa acara. Dan paling atas lantai 4 akan dipakai untuk tempat tidur poster. Kita memberikan ruang yang lebih baik, tempat istirahat yang lebih nyaman bagi orang-orang yang selama ini juga membantu di tempat kita. Nah, oleh karena itu, saudara, sangat membutuhkan dukungan partisipasi dari Bapak Ibu saudara dalam berbagai bentuknya. Kita bisa mendukung di dalam doa, supaya setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan Bapak Ibu saudara juga bisa mendukung dengan memberikan dukungan dana, baik dari Bapak Ibu saudara sendiri atau ikut membantu mencari dana bagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan bisa memberikan dananya untuk mendukung pembangunan Gedung Hermon hingga tuntasnya nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Biasanya ketika ada yang berulang tahun, kita yang memberikan hadiah kepada pihak yang berulang tahun. Namun, di ulang tahun GKI Peterongan yang ke-56 pada tahun ini, alih-alih kita mendapatkan hadiah, kita yang akan memberikan hadiah untuk alam. GKI Peterongan berkomitmen untuk menanam 2.256 batang bibit tanaman mangrove atau bakau di pesisir pantai Semarang, di mana angka 22 melambangkan tahun ini dan 56 melambangkan usia GKI Peterongan di tahun 2022. Mengapa mangrove? Kita sudah menyadari dan merasakan sendiri perubahan iklim terjadi. Efeknya makin hari makin terasa. Perubahan iklim terjadi karena penumpukan emisi karbon yang tiap tahun semakin meningkat. Mangrove adalah salah satu tanaman yang mempunyai kemampuan daya serap emisi karbon yang tinggi, bahkan 10 hingga 12 kali lipat lebih tinggi daripada tanaman daratan yang lain. Selain itu, mangrove juga memiliki manfaat bagi ekosistem pesisir pantai, terlebih lagi bagi para penduduk sekitar pesisir pantai. Oleh sebab itu, Panitia Bulan Keluarga bersama dengan Eko Ministry mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam memberikan donasi. Untuk setiap satu batang pohon mangrove senilai Rp10.000. Jemaat dapat memberikan donasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Nantinya bibit pohon mangrove ini akan ditanam di Semarang Mangrove Center yang dikelola oleh Kesemat Ilmu Kelautan Undip Semarang. Mari bersama Kita menjadi solusi. Bukan polusi. Salam keluarga GKI Peterongan. Mari bergabung bersama kami melayani bersama di Komisi Audiovisual GKI Peterongan. Pelayanan apa saja yang bisa dilakukan bersama? Mendesain dan mengoperasikan tayangan slide selama ibadah, mengoperasikan kamera dan mixer video, mensyuting acara-acara gereja, melakukan streaming video atau live streaming, editing materi publikasi, dan lain sebagainya. Yuk berikan talenta saudara dalam pelayanan di Komisi Audiovisual. Kami tunggu ya. Mulai hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, Pribeli menyediakan menu yang dimasak langsung di tempat. Menu hari ini adalah mie ayam. Mari kunjungi kantin Pribeli setiap hari Minggu mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Selain kita bisa mendukung usaha-usaha dari jemaat, kita juga bisa membangun keakraban di kantin tersebut. Mari kita ikuti malam puji dan doa dengan tema Konflik Tidak Harus Runtuh pada hari Kamis 6 Oktober 2022 pukul 18.30. Dilangsungkan secara onsite di ruang kebaktian utama GKI Peterongan. Pelayan firman, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Saudara dapat mengisi form permohonan doa di pintu masuk atau mengirimkan pokok doa melalui kolom live chat untuk didoakan bersama di bagian akhir acara. Panitia Bulan Keluarga GKI Peterongan mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan bersama keluarga dan sahabat untuk mengikuti acara-acara di Bulan Keluarga yang pastinya seru dan menarik. Ada aksi donor darah yang akan diadakan pada Minggu 16 Oktober 2022 pukul 8 sampai dengan pukul 12. Bertempat di basement GKI Peterongan, daftarkan diri saudara melalui tautan bukel.gkipts.id atau melalui bus pendaftaran setelah ibadah. Dan kado bumi, hadiah dari GKI Peterongan untuk bumi kita. Kita akan bersama berdonasi 2.256 pohon mangrove. Pendaftaran donasi dapat dilakukan melalui tautan bukel.gkipts.id mulai dari 18 September sampai dengan 16 Oktober 2022 hanya dengan Rp10.000 per pohon. Jika saudara ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, saudara terlebih dahulu perlu mengikuti pembinaan pranikah. Bina pranikah akan diadakan secara tatap muka di ruang doa lantai 3 selama 3 hari dari Jumat 21 Oktober sampai dengan Minggu 23 Oktober 2022. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 16 Oktober 2022. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Tim Liturgi 5PM mengundang anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan untuk melayani bersama di kebaktian umum 5PM. Sebagai pelayan liturgi atau worship leader, pemandu nyanyian, pemusik, usher, dan lain sebagainya. Juga untuk saudari-saudara yang terbeban untuk berbagi bersama, saudara dapat ikut berpartisipasi dengan memberikan persembahan berupa makanan yang akan dipergunakan untuk ramah tamah setelah kebaktian umum 5PM. Info lebih lanjut dapat dihubungi nomor di bawah 0813 2799 2599 dan 0896 811 444 65. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat sore Ibu Bapak, Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Sungguh bersyukur hanya oleh karena kasih dan anugerahnya, kita boleh menikmati persekutuan dengan Allah, sesama, dan juga keluarga kita di tempat ini. Untuk memasuki ibadah kita, mari
kita menenangkan diri, hati dan pikiran kita dari segala hal yang tidak berfokus kepada Allah. Seperti pujian ini, mari kita nyatakan kerinduan kita untuk beribadah kepadanya. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Roh yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kembali kita pujikan pujian ini, satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih dari satu hari
dipersilahkan untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Patutlah setiap makhluk memuji Tuhan dan Raja kita, sebab hanya Dialah yang layak menerimanya. Haleluya! Yourself, Lord God and King, lift up your voice and we will sing. Hallelujah, hallelujah. Towering sun with golden beams, rising for moon with soft gleam. Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan Allah kita, sebab hanya Dialah yang layak menerimanya. Haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Adik-adik shalom. Shalom, ini sudah lucu-lucu betul dengan berbagai kostum yang ada ya. Yang sore ini lebih lengkap lagi personilnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita senang sekali di sore hari ini teman-teman kita dari Komisi Anak juga boleh ikut melayani
bersama-sama dengan kita di sini, dan kiranya ini menjadi pengingat bagi kita bahwa di minggu sore hari ini kita telah memasuki bulan keluarga minggunya yang pertama, dan pada hari ini kita juga akan merayakan Hari Pekabaran Injil di Indonesia sekaligus Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Hari Perjamuan Kudus Sedunia pertama kali dilangsungkan pada tahun 1933, dan peringatan ini kemudian diikuti oleh banyak gereja anggota Dewan Gereja Dunia termasuk kita GKI. Dan sebagai pembuka bulan keluarga 2022 GKI Peterongan, tema yang diusung untuk menjadi perenungan kita bersama di sepanjang ibadah kita pada hari ini adalah keluarga utuh tak mau runtuh. Ibu, Bapak, Saudara, dan adik-adik sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya yang menyelamatkan. Dengan berdiri, mari kita bersama pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kembali kita pujikan pujian dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya hendak mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelayanan adik-adik di ibadah ini. Juga mempersilahkan adik-adik untuk melanjutkan kegiatannya. Untuk itu mari Ibu Bapak Saudara sekalian kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk adik-adik ini dengan melambaikan tangan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Ibu Bapak, Saudara sekalian, di dalam Yesaya 30 ayat 18 kita bisa melihat bahwa Tuhan
menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Meskipun berkali-kali kita bergumul, jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak pernah lelah mengampuni dan senantiasa mengasihi kita umat-Nya. Sungguh, benar-benar ajaiblah anugerah Tuhan kita. Melalui pujian ini mari kita merenungkan betapa besar, betapa ajaib anugerah Tuhan kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was bound, but now I'm free. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang ajaib benar anugerah-Nya, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, hendak mengaku setiap dosa kami, baik kami secara pribadi maupun sebagai keluarga. Kami memohon ampun jika kami seringkali masih berpegang pada hal-hal yang tidak bernilai kekal. Entahlah itu kebanggaan diri kami, kata orang, harta, prestasi, maupun hal-hal yang lain. Kami juga memohon ampun ketika ada anggota keluarga atau rekan kami yang berdosa, kami justru menghakiminya, bukannya mengajak dan menolong untuk bertobat. Kami memohon ampun untuk semuanya itu. Kami juga memohon pengampunan dan mohon supaya Engkau mengajar kami selalu menanti-nantikan Engkau, Tuhan yang benar dan kekal. Mengingat bahwa ketika kami datang dengan rindu dan mengakui dosa kami, Engkau senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kami dan mengampuni kami. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang ajaib itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengaku dosa kami, dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Mu pegang
Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan tersedia berita anugerah yang akan saya bacakan dari Ulangan 6 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Di sana tertulis demikian. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lainnya. Atas anugerah kasih dan pengampunannya, mari bersama memuji satu-satunya Tuhan kita yang benar. Mari pujikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Gunung batuku dan kau bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kembali kita nyatakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Sungguh patutlah kita memuji Dia. Semesta alam pun juga patut memuji Dia, satu-satunya Tuhan kita yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal
hanya bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari kita memohon kepada Allah supaya kita diajar menaruh dasar hidup kita hanya pada Dia, Sang Permata hati kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati, Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dan semakin indah bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk menjadi anak-anak-Mu yang penurut, sehingga kehidupan kami semakin baik ke depannya, mencerminkan cinta kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menaungi hati pikiran kami, memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, tetapi juga kami didorong untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan firman diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam perikop ini, Tuhan mengingatkan jemaat di Sardis yang belum sempurna dalam pandangan Allah untuk mendengar, mengikuti apa yang telah diajarkan, dan bertobat. Karena Tuhan akan datang seperti seorang pencuri, tidak seorang pun yang tahu kapan ia akan datang. Beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena kalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Mama mana? Entar dinernya by GoFood aja ya dek, nanti mama kirim GoPay ya. Mama ada temu kangen, cus lanjut sore ada persekutuan. Belajar loh ya, jangan sampai prestasimu turun. Malu-maluin anak mama. See you. Wah. Temu kangen kok tiap hari. Paling cuman hahihi, terus foto-foto, upload. Sendirian lagi deh. Ya udahlah. Aku tuh ya pengen healing sekeluarga, keluar negeri, shopping-shopping. Tapi ini healing beneran apa cuman flexing ya? Dek, jangan lupa, entar sore ada latihan buat pelayanan remaja. Datang lu ya, Papa udah dipeseni bolak-balik sama pembimbingmu. Nyuruh-nyuruh tok bapak nih, nato banget, no action tak only. Sendirinya meeting terus, mana sempat pelayanan. Mau tiktokan aja. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema keluarga utuh tak mau runtuh. Terima kasih untuk lektor yang tadi bersedia membacakannya 2 kali supaya sungguh-sungguh firman itu meresap, dapat kita hayati bersama.
Karena Bapak Ibu Saudara, tema yang diusung untuk ibadah kita pada hari ini sungguh menarik Bapak Ibu. Keluarga utuh tak mau runtuh. Bukankah yang lebih sering kita temukan adalah keluarga runtuh tak mau utuh? Ya, jadi ini keluarga kayaknya potensi runtuhnya itu besar sekali. Dikit-dikit kayaknya wah bisa pecah, salah sedikit runtuh langsung keluarganya. Diusahakan untuk utuh sedemikian rupa, kayaknya susah sekali seperti menjaga telur di ujung tanduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sore hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh menjaga keluarga kita senantiasa utuh, tak mau runtuh. Ya, tadi kita sudah mendengar pembacaan Alkitab. Kita akan belajar bersama dari jemaat di Sardis. Bapak Ibu Saudara, dari 7 jemaat yang disurati oleh Yohanes di kitab Wahyu ini, kita mendapati Sardis adalah salah satu jemaat yang kena tegur oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dengan lengkap surat dari kepada 7 jemaat ini, kita akan menemukan bahwa tidak semua jemaat kena tegur, ya. Ada 2 di antara 7 jemaat justru mendapatkan pujian. Mereka nggak ditegur sama sekali. Tetapi beberapa di antaranya kita menemukan bahwa mereka ada yang bagian yang dipuji, lalu kemudian ada juga bagian yang dikoreksi. Tapi Sardis ini termasuk yang mendapatkan teguran keras. Nah, kenapa jemaat di Sardis kemudian mendapat teguran yang cukup keras? Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang pertama dari pasal 3 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 binatang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wah, mengerikan sekali ya Bapak Ibu ya, kayak zombie gitu. Kelihatannya hidup padahal mati. Apa yang sesungguhnya terjadi? Bapak Ibu Saudara pernah mendengar nama Nikolaus, Bileam, dan Isabel? Ya, kayaknya pernah di mana ya gitu ya. Itu nama-nama itu ada tercantum dalam surat-surat kepada ke-7 jemaat ini. Jadi ternyata di antara 7 jemaat ada para penyesat, ada orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat, doktrin yang menyimpang dari kebenaran, yang menyusup di tengah-tengah jemaat lain. Dan itulah mereka, Nikolaus, Bileam, dan Isabel. Tapi kalau kita cek surat kepada jemaat di Sardis, tidak ada nama-nama ini disebutkan. Itu artinya apa? Mereka tidak disusupi oleh orang-orang yang ingin menggeser kebenaran, orang-orang yang ingin menyesatkan jemaat Tuhan. Tidak ada. Tapi tetap Alkitab mengatakan bahwa jemaat di Sardis tampaknya hidup padahal mati. Tanpa mereka sadari, mereka perlahan-lahan kemudian mengalami kematian secara rohani. Mulai timbul kelesuan rohani di sana sini, dan mereka mulai meninggalkan hal-hal yang esensi, hal-hal yang utama dari hidup kerohanian mereka. Dan kemudian apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka menjaga hanya tampak luarnya saja. Ya, mereka memperhatikan ritual ibadahnya, kesalehannya, semua yang langsung terlihat dari luar, itu saja yang mereka jaga. Tapi di dalamnya mereka mati, di dalamnya mereka kropos, mereka lesu, mereka sudah tidak lagi semangat dalam mengikut Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan mereka di ayatnya yang kedua, dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku.
Nah, kalau kita mengecek dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab itu bangunlah dan perkuatlah apa yang masih ada pada kalian sebelum itu mati sama sekali. Dan ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya masih ada harapan bagi mereka. Masih ada jalan keluar bagi jemaat di Sardis jika mereka sungguh-sungguh mau bertobat. Dan pertobatan ini yang disebutkan oleh Tuhan dikatakan sebagai upaya untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa? Berjaga-jaga dari datangnya hari Tuhan. Hari akhir sekaligus hari di mana Tuhan akan datang kembali. Dan kita perhatikan bunyi kalimatnya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat hari Tuhan itu sebagai akhir zaman, sebagai hari penghakiman. Ya, beberapa di antara kita mungkin membaca Wahyu, membaca tentang hari Tuhan akhir zaman, kita ketakutan gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi kita saat ini, kita pun bisa memaknainya sebagai hari di mana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi ini bukan hanya soal kematian atau akhir zaman. Karena kita tahu betul bukan, bahwa terkadang dalam hidup kita pun menyadari ada saat-saat di mana kesempatan itu sudah hilang, sudah lewat. Sudah terlambat untuk kita bisa melakukan sesuatu. Dan kita mungkin seringkali berpikir ya, terhadap keluarga kita, terhadap rekan-rekan kita, teman-teman kita, ketika kita melakukan suatu kesalahan, ketika kita menyakiti hatinya demi memuaskan keinginan kita, kesenangan kita menyakiti hati seseorang, kita berpikir, oh akan selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya. Ya. Paling nanti baik lagi ya, kayak bestie gitu kan. Hari ini ribut, besok baik lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Akan ada hari di mana kita sudah terlambat untuk memperbaiki relasi yang kita rusak. Kita sudah terlambat untuk memperbaiki hati yang sudah kita sakiti. Karena jangan-jangan ketika kita datang untuk berbaikan kembali, kesempatan itu sudah tidak ada. Dan itulah yang dimaksud dengan hari Tuhan datang seperti pencuri. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi Bapak Ibu Saudara, jemaat di Sardis juga diingatkan mengenai apa yang akan mereka terima jika mereka mampu bertobat. Dikatakan barang siapa menang aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi ketika kita bicara kitab kehidupan, ya memang ini bicara soal keselamatan. Soal anugerah yang Tuhan berikan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi kita juga bisa memaknainya sebagai anugerah kehidupan yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Yang berkualitas, yang bermakna. Selalu ingat Yohanes 10 ayat 10 ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Barang siapa menang, Tuhan akan anugerahkan hidup yang sungguh-sungguh berkualitas, yang sungguh-sungguh melimpah. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan itu telah diikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali. Jadi apa masalah dari jemaat di Sardis? Masalahnya adalah ini, bahwa mereka terlihat hidup padahal mati. Dan itulah masalah terbesar keluarga-keluarga kita dari masa ke masa. Tentu kalau kita mau diskusi ada begitu banyak hal yang bisa menyebabkan keluarga runtuh. Tapi pada hari ini kita akan memperhatikan satu hal, bahwa keluarga bisa runtuh ketika keluarga itu hanya memperhatikan apa yang kelihatan dari luarnya saja, hanya membiarkan luarnya terlihat hidup, padahal di dalamnya mati.
Dan itu sering kita jumpai. Ketika ke gereja, wajib harus rangkul-rangkulan, harus terlihat baik, nggak ada masalah, senyum di mana-mana. Ya. Tapi ketika pulang dari gereja, anaknya sendiri, suaminya sendiri, istrinya sendiri menemukan itu hal yang paling ironi. Karena suasana di rumah dan di gereja itu berbeda sekali. Suasana ketika tidak ada orang yang lihat dan orang banyak melihat mereka, itu sungguh jauh berbeda. Di luar semua kelihatan baik, ini keluarga yang damai. Tetapi di dalam terasa seperti neraka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bukan dengan jalan pintas bahwa kemudian kita kita biarkan saja yang di luar juga kelihatan tampak jelek, sama jeleknya dengan yang dalam, lah itu sama rusaknya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mau belajar bagaimana supaya yang di dalam kualitasnya sama dengan apa yang tampak di luar. Seperti apa yang kita saksikan dalam tayangan fragmen tadi. Bagaimana seorang anak menemukan keluarganya sebenarnya rapuh di dalam. Dari luar mungkin tampak segala sesuatunya baik. Bapaknya mendorong untuk pelayanan gitu ya. Mamanya juga aktif dalam persekutuan. Tapi anaknya sendiri tahu betul, menyaksikan bagaimana keluarganya di dalam itu seperti apa. Tidak ada lagi kehangatan cinta kasih. Dan anaknya juga merasakan ada kurangnya perhatian dan interaksi di tengah keluarga dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lebih banyak mencurahkan energi kita, perhatian kita, untuk kita berusaha supaya keluarga kita selalu tampak baik di luarnya, kita pada akhirnya tidak punya cukup waktu, kita tidak punya cukup perhatian dan tenaga untuk mengurusi bagaimana kualitas kehidupan di dalam keluarga itu sendiri. Sisi-sisi yang memang tidak dilihat oleh orang lain. Karena itu, hal yang pertama yang kita mau renungkan bahwa untuk menjadikan keluarga kita utuh, teruslah berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah. Dan nilai-nilai kerajaan Allah ini adalah nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Yang tampak mungkin serupa dengan nilai-nilai dunia, tetapi lihatlah bagaimana nilai-nilai yang Yesus ajarkan kadangkala suka jungkir balik gitu. Suka berkebalikan dengan apa yang dunia ini ajarkan. Sampai-sampai bahkan orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki semuanya gagal paham terus dengan apa yang Yesus ajarkan. Bagaimana mereka bisa memahami ketika Yesus mengatakan yang terkecil dalam kerajaan Allah itu adalah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Ya. Bagaimana Yesus juga mengajarkan belas kasih itu lebih utama, sesuatu yang ditonjolkan dalam pengajaran Yesus. Ketika kita tahu ada perumpamaan mengenai anak yang hilang, ya. Kita tahu betapa bejatnya anak itu. Tetapi kemudian kita menemukan ayahnya digambarkan melihat dari jauh anak itu, kemudian berlari-lari mendapatkan dia. Belas kasih yang luar biasa ditunjukkan segamblang mungkin oleh Tuhan Yesus. Dan itu kemudian membuat nilai-nilai dunia bergoncang. Nanti gak ada respek lagi dari anaknya. Gak ada hormat lagi dari anaknya. Gimana bisa seperti ini? Tetapi ternyata bisa. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Cinta yang berkorban, cinta kasih yang bersedia merelakan nyawa untuk menggantikan yang lain. Itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah juga yang perlu kita sungguh-sungguh hayati. Dan nilai-nilai ini kemudian ketika kita belajar, kita cobakan terus. Nilai-nilai ini yang akan menjaga sikap kita di dalam, menjaga keluarga kita di dalam, daripada kita hanya mementingkan penampilan keluarga kita di luar. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah ketika kita ingin keluarga kita utuh, berubahlah dengan melangkah keluar dari kotak. Ya. Ketika kita ingin keluarga kita semakin utuh, kita pun perlu bertobat,
memperbaiki apa-apa yang selama ini berpotensi merusak keutuhan keluarga. Jangan pernah menunggu orang lain, dan jangan pernah mengatakan kalau kita sudah berubah, orang lain pun harus bisa seperti kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, pergumulan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Nah, susahkah kita untuk bisa sungguh-sungguh berubah? Susah, ya. Pertobatan itu bukan cuma sekedar memperbaiki 1-2 hal yang kurang baik, kita coba poles, kita perbaiki. Enggak. Dari katanya metanoia, pertobatan itu artinya putar arah, putar balik, U-turn. Dan itu artinya ada perubahan yang sungguh-sungguh radikal dalam hidup kita. Dan ini adalah hal yang sangat susah. Kenapa? Karena kita bertahun-tahun selama kita hidup, kita tinggal di dalam kotak pemikiran kita sendiri. Nilai-nilai yang dibentuk bukan berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah. Semua yang kita sangka benar, semua yang kita sangka baik, tapi semua itu ternyata hanya pemikiran kita sendiri, keegoisan kita sendiri. Dan itu susah sekali untuk diubah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, susah bukan berarti tidak bisa. Jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa diri kita ini helpless dan hopeless, ya. Jangan terlalu cepat untuk bilang kita udah nggak bisa ditolong, kita udah nggak punya harapan, udah masa depan kita suram. Enggak, Bapak Ibu Saudara, masih ada yang bisa kita kerjakan. Satu hal yang saya pelajari dari kehidupan ini, untuk kita bisa berubah, cobalah mulai dari satu hal yang paling sederhana, yaitu belajar menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain. Belajar sungguh-sungguh tidak hanya mendengar apa yang kita ingin dengar, tetapi menyimak apa yang orang lain ingin sampaikan pada kita. Bukan hanya soal teguran, tetapi kita mungkin akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan juga yang disampaikan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan batasi kuasa Tuhan ketika Tuhan ingin berbicara melalui banyak cara, termasuk melalui orang-orang yang tidak pernah kita sangka, ya. Dan jangan mendengarkan seperti kita mengikuti tes bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tahu ya, kalau tes bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biasanya ada apa? Soal cerita, ya. Dan di bawah soal cerita ada berapa pertanyaan? 5, 6 gitu ya. Pernah mengalaminya bukan? Atau sekarang tesnya beda gitu. Ya. Dan apa yang biasa kita lakukan ketika kita melihat pertanyaan pertama dikatakan, kapan si Budi pergi? Lalu kita kerjakan apa? Kita baca cerita itu hanya untuk mencari keterangan waktu kapan. Dan semua yang lain kita abaikan. Betul ya? Yang penting dapat solusi, yang penting dapat jawaban. Dan sadarkah kita itu juga yang kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika ada masalah dan kita bilang, saya mau mendengarkan kamu. Yang kita dengarkan hanya bagian yang kita perlu dengarkan saja. Oleh sebab itu masalah di tengah keluarga, masalah di tengah relasi tidak kunjung selesai karena ternyata kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah kita sadari betul ketika kita menginginkan keluarga kita utuh, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menumbuhkan dan memberdayakan satu dengan yang lain. Kalau kita bicara soal pertumbuhan, kita sadar ini bukanlah sesuatu yang dijalani secara sekejap dalam satu malam. Pertumbuhan adalah proses yang harus dijalani dalam jangka waktu tertentu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur bulan keluarga tahun ini begitu unik. Karena ketika kita bicara soal keluarga, kita langsung dikaitkan dengan isu lingkungan hidup. Dan kita bisa melihat bagaimana bulan keluarga tahun ini ada kerjasama yang begitu baik antara panitia bulan keluarga dengan tim ekoministri.
Dan semua yang dihadirkan hendak mengajarkan kita bahwa terkadang merawat keluarga itu sama halnya dengan merawat tanaman. Ada proses yang harus dijalani mulai dari menanam benih yang baik, lalu dilanjutkan dengan bersabar dalam prosesnya, menantikan, merawat, menyiangi, sampai akhirnya kita bisa memetik buah yang baik. Semua itu sama halnya seperti kita merawat keluarga. Termasuk ketika GKI Peterongan hendak melakukan aksi menanam mangrove untuk memulihkan lingkungan alam. Sudah tahu ya informasinya ya. Kita mau menanam mangrove untuk memulihkan lingkungan alam, kita sadar bahwa proses untuk memulihkan lingkungan alam itu juga bukan proses yang sekejap. Kita kerjakan sekarang, kita nuai hasilnya bertahun-tahun lagi. Tapi itu bukan berarti apa yang kita kerjakan itu tidak ada artinya. Nanti kita akan melihat buah baiknya. Sama seperti kita sekarang menuai buah-buah yang kurang baik yang mungkin kita atau orang-orang lain lakukan dulu ketika dengan serampangan merusak dan tidak merawat lingkungan alam. Kita yang sekarang merasakan dampaknya. Karena itu saya sangat mendorong kita semua untuk bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan Kado Bumi. Ya, ketika kita merayakan ulang tahun GKI Peterongan Semarang, kita justru memberikan hadiah untuk bumi kita. Kita memberikan kado untuk lingkungan alam kita. Kita akan bersama berdonasi, targetnya adalah 2.256 pohon mangrove sesuai angka cantik ini ya, tahun 2022, 56 usia kita di tahun ini. Nah, ini kita bisa kerjakan bersama-sama hanya dengan Rp10.000 per pohon. Kita akan menanam 2.256 pohon mangrove dan pendaftaran untuk donasi masih terus dibuka sampai 16 Oktober 2022. Ini update yang kita sama-sama terima sebenarnya kemarin sekitar 51,2%. Karena itu masih terus diundang untuk kita semua ikut berpartisipasi, hanya Rp10.000 per pohon. Jadi kita pastikan kita mulai menanam benih baik supaya kita bisa menuai sesuatu yang baik ke depannya. Dan kita pun juga bisa belajar mengenai merawat keluarga, sesuatu yang membutuhkan proses. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak hanya soal menumbuh kembangkan, merawat pertumbuhan, tetapi kita juga diingatkan untuk memberdayakan. Dan memberdayakan berarti kita yakin bahwa pada dasarnya tiap orang, tiap anggota keluarga memiliki potensi baik. Tadi ketika disinggung dalam Alkitab tidak mati sepenuhnya jemaat itu, maka artinya masih ada harapan bagi kita. Jangan menyerah dengan keluargamu sendiri. Keluargamu masih ada harapan untuk diperbaiki, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tugas kita adalah menolong dan membimbing, bukan menggurui dan mengambil alih. Kemarin ada seminar membaca nyaring ya, dilakukan di sini, read aloud. Pembicaranya adalah Ibu Rosi Setiawan. Dia pendiri Read Aloud Indonesia, dan satu hal yang saya dapati begitu menarik ketika dia mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan read aloud, membacakan nyaring untuk anak-anak, siapapun itu, dia harus dapat menahan diri dari memberikan petuah atau nasihat atau kesimpulan atau pesan moral. Nah, bukankah kita seringkali begitu ya, kalau kita baca, kita nonton atau apa, kadang kita langsung cari pesan moralnya apa, pesan moralnya apa. Ya, kayak sekarang kreator-kreator komik atau apapun gitu ya, harus memuat pesan moral gitu ya. Ya, itu sesuatu yang baik. Tapi yang mau diingatkan pada kita, ini bukannya kita tidak boleh memberikan nasihat, tapi nasihat yang terlalu dini kadang mematikan kemampuan anak, kemampuan seseorang untuk bisa berpikir kritis. Dan pada akhirnya menghambat daya juangnya. Dan pada akhirnya menghambat kemampuannya untuk bisa bertindak secara mandiri.
Kita perlu memberdayakan tiap-tiap anggota keluarga kita, bukan malah menghambat pertumbuhan mereka, baik iman mereka, mental mereka, spiritualitas mereka. Dan atas dasar itu juga Komisi Persekutuan Doa kemudian menggumuli satu bentuk persekutuan yang dirasa lebih memberdayakan lagi, dan namanya adalah ruang aman. Ya, sesuai namanya, ruang aman sebenarnya ditujukan untuk menciptakan safe place, safe space, supaya orang-orang bisa hadir, mau cerita atau enggak cerita, dia mau didoakan, apapun pergumulannya, ada tim pendoa yang siap mendoakan di tempat ini. Ada pengerja yang dijadwalkan bergantian untuk mendoakan pergumulan Bapak Ibu Saudara yang hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara tinggal datang, kalau mau mencurahkan isi hati, keluh kesah bisa, nanti ada yang akan mendengarkan, mendoakan. Tapi kalaupun tidak ada cerita yang bisa disampaikan, mungkin hanya air mata, tim pendoa juga siap untuk mendoakan. Karena memang kita tahu betul ada beban persoalan, pergumulan yang bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya. Dan di ruang aman ini kita pastikan bahwa tidak akan banyak nasihat, tidak ada penghakiman. Semua boleh bercerita apapun, dan kita bawa semua ke hadapan Tuhan. Ruang aman ini juga bagus kalau kita bisa hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Katanya rumah, betul ya? Keluarga itu kan rumah juga bagi kita, ya. Seperti ya, suatu bangsa itu bukan cuma soal tempatnya, tapi juga orang-orangnya. Ya, rumah itu juga bukan soal tempatnya, tapi juga orang-orangnya. Adakah rumah kita sudah menjadi ruang aman buat yang lain? Atau justru anggota keluarga kita, siapapun itu, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, justru merasa lebih aman di tempat yang lain. Ruang aman ini akan diadakan pertama kali tanggal 13 Oktober nanti. Jadi di hari Kamis yang tidak ada malam puji doanya, di situ ada ruang aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini sekiranya kita bisa renungkan sungguh-sungguh kalau kita ingin keluarga kita tetap utuh, tak mau runtuh. Yang pasti jangan menyerah dulu. Karena masih ada kesempatan, semua belum terlambat. Lakukan apa yang kita bisa kerjakan, jangan menyerah dengan keluarga sendiri, dan Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kiranya setelah ini kita terus belajar, tidak lagi sekedar memerhatikan yang nampak di luar saja, namun ternyata dalamnya rapuh. Meski menghadapi berbagai godaan maupun tantangan, kiranya hati kita dan seisi rumah kita senantiasa teguh hanya beribadah kepada Tuhan yang benar. Aku dan seisi rumahku. Bersatu dalam
kasih bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kembali kita pujikan pujian ini dari Allah, bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nas yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di pelbagai kebajikan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Saudara dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan Gedung Hermon. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk anugerah dan pemeliharaan-Mu bagi masing-masing kami. Kami juga bersyukur melalui hamba-Mu, Pendeta Krisnadi, Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus menjaga kehidupan dalam keluarga kami masing-masing. Agar apa yang orang lihat dari kami benar-benar muncul dari hati yang terdalam. Dan jika kami merasa putus asa dengan keadaan keluarga kami, biarlah kami diingatkan bahwa Tuhan setia menanti kami untuk bangkit dan mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga diingatkan akan panggilan kami bagaimana kami harus saling mendukung dan memberdayakan sesama kami melalui setiap talenta yang mereka miliki. Dan saat ini kami juga diingatkan untuk bersyukur melalui persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita sebagai bentuk syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami yang kami berikan, dan dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Imani dan mengamini setiap liriknya. Keluarga yang damai. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka. Anugerah Allah Bapa
Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selalu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya, for the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, for the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving